Halo rekan-rekan sekalian, sobat pajak. Pada kesempatan kali ini saya mengajak Anda untuk belajar bareng bagaimana cara mengisi SPT masa PPh pasal 21 ya dalam kondisi normal. Kalau Anda sudah bisa mengisi SPT PPh pasal 21 secara manual, insya Allah nanti ketika Anda mengisi dalam bentuk elektronik akan lebih mudah. Oke, jadi kali ini kita akan mencoba langsung dalam bentuk studi kasus ya rekan-rekan ya. Kita ada sebuah perusahaan yang akan membayar penghasilan kepada pegawainya sebagai berikut ya. Ada pegawai tetap, ada 5 ya dari Suntoro, Khairul, Andri, Mulhadi, dan Iwan. Itu pun tiap pegawai tetap membayar iuran pensiun sebesar 2% dari penghasilan bruto. Kemudian ada juga pegawai tidak tetap ya. Jadi teman-teman, kita akan mengisi gimana pada tahun 2020 kalau ada 5 pegawai tetap dan 3 pegawai tidak tetap, yaitu penerima upah harian yang dibayar bulanan, semuanya sudah punya NPWP, bagaimana kita mengisi SPT-nya. Ya. Untuk kali ini, bagaimana penghitungan PPh pasal 21-nya sudah given, jadi sudah ada, kita sudah siapkan kertas kerjanya, tinggal bagaimana nanti kita mengisi SPT PPh 21. Oke, mari kita lihat. Ya. Di bulan Januari. Nah, ini kertas kerja dari perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap. Teman-teman, tadi sudah ada penghasilan bruto dari 5 pegawai sudah kita ketahui. Sekarang penghitungannya ada di depan Anda. Ini ada penghasilan bruto, nanti ada pengurangan PTKP, nanti ketemu PPh pasal 21 sebulan. Yang totalnya adalah berjumlah 1.360.833. Nah, ini sudah kami hitungkan. Nah, teman-teman, nanti angka ini 1.360.833 akan masuk ke formulir namanya 17211 untuk satu masa pajak. Kemudian ada juga untuk pegawai tidak tetap, yaitu upah harian yang dibayarkan bulanan. Tadi ada 3 ya. Jumlahnya total PPh pasal 21 yang dipotong di bulan Januari adalah 225.000. Ini sudah kami hitungkan, sudah ada kertas kerjanya. Anda nggak perlu ngitung. Nanti ini akan dimasukkan ke formulir 17212, lampiran 2. Oke, here we go. Kita lihat satu persatu teman-teman. Ya. Setelah kita hitung, kita masuk ke pemotongan. Ya. Pemotongan adalah sebesar penghitungan PPh sebelumnya. Perlu Anda ketahui juga, untuk pembuatan bukti potong PPh pasal 21 yang tidak final, untuk pegawai tetap dilakukan setelah masa pajak terakhir. Ya, ingat, jadi kalau untuk tadi 5 pegawai tetap, itu nggak dapat bukti potong. Bukti potongnya itu namanya formulir 1721A1, baru nanti dikasih pada masa Desember. Atau saat dia berhenti kerja, kalau dia berhenti kerja pada tahun berjalan. Ya. Kalau untuk pegawai tidak tetap, itu kita harus bikinin bukti potong tiap kali dia terima penghasilan. Ya, makanya kita contohkan di depan Anda adalah bukti pemotongan PPh pasal 21 untuk Susilo. Tadi ada 3 pegawai tidak tetap, kami kasih contoh untuk Susilo. Ya, pakainya formulir apa? Formulir 17216. Formulir 6. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Nomornya ya, kodenya 1.3. 012001 masa 20 tahun, kemudian nomor urutnya 1. Ya. Kemudian untuk upah harian yang dibayarkan bulanan teman-teman, Anda lihat kode objek pajaknya 21103. Ya. Jadi Anda lihat, tolong di bawahnya itu ada kode objek pajak, kami ambil dari situ. Itu diisikan. Kemudian untuk identitas pemotong kita pakai NPWP dan nama pemotong pajak. Di sini yang kita pakai adalah nama pemotong pajak, bukan nama pimpinan atau direksinya. Oke, ya. Sekarang kita lanjut penyetoran. Nah, sudah habis hitung, potong, kemudian kita setor. Ya, teman-teman, penyetoran sekarang pakainya kode billing. Nyetornya pakai kode billing dulu ya. Berapa yang disetor? Tadi ada pegawai tidak tetap sebesar 1.360.833. Plus ditambah pegawai tidak tetap 225.000 sehingga jumlahnya 1.585.833. Ya, untuk ini Anda bikin dulu kode billing. Nah, contohnya seperti ini. Sudah saya buatkan ya. Kode billingnya untuk PPh pasal 21
PPh pasal 21 itu kodenya 411121 ya. Kemudian jenis setorannya adalah 100. Nah, setelah Anda bayar bisa pakai ATM, bisa langsung ke bank, bisa juga pakai internet banking, Anda akan mendapatkan namanya NTPN, nomor transaksi penerimaan negara. Itu bukti bahwa berarti kita sudah bayar pajak. Ya. Oke. Ya, teman-teman, setelah hitung potong setor dan kita harus lapor. Nah, kita lihat dulu kriterianya. Apakah memenuhi syarat-syarat ini? Contohnya, pemotongan lebih dari 20 dokumen untuk pegawai tetap? Jawabannya no. Kemudian untuk yang PPh 21 tidak final, apakah lebih dari 20 dokumen? Tidak juga. Yang final, lebih dari 20 dokumen? Tidak juga. SSP-nya lebih dari 20 dokumen? Tidak. Kalau jawabannya tidak, ya, berarti Anda tidak wajib pakai SPT elektronik. Tidak wajib ISPT. Lalu lampiran apa saja yang perlu kita sampaikan? Kita lihat. Ya, ini adalah formulir-formulir yang perlu disampaikan. Tapi apakah perlu disampaikan semuanya? Ya, kita lihat. Ya, mengapa? Ingat, untuk SPT PPh pasal 21 itu hanya kita lampirkan kalau kita isi. Kalau tidak kita isi, contohnya ini 17211 untuk 1 tahun pajak, kemudian lampiran 3, lampiran 5 itu tidak kita isi, makanya tidak perlu kita lampirkan. Yang Anda lampirkan yang Anda isi saja. Oke ya. Yes. Nah, ini contohnya formulir 17211. Formulir 1. Kita lihat. Yang kita masukkan di sini adalah lampiran 1 ini adalah daftar pemotongan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap. Ya, berarti tadi perusahaan punya 5 pegawai tetap. Kita masukkan di situ. Kalau Anda perhatikan untuk pengisiannya, ya, Anda kasih tanda silang di 1 masa pajak. Stop formulir 1 ini bisa 1 masa pajak, bisa 1 tahun pajak. Untuk 1 tahun pajak nanti kita bikinnya nanti pas masa Desember. Ya. Berarti kita kasih tanda silang di 1 masa pajak. Jangan lupa juga masa pajaknya adalah Januari 01 ya. Kemudian bukti pemotongan nomor dan tanggal kosong. Ya, karena nanti dibuatnya pas akhir tahun, pas untuk 1 tahun pajak. Kemudian kode objek pajak untuk pegawai tetap, belakangnya 01, pensiunan 02. Masa perolehan penghasilan Anda kosongin aja. Nanti ini diisi untuk yang 1 tahun pajak. Ya. Kode negara domisili juga dikosongin kalau Indonesia. Kalau luar negeri Anda lihat kodenya, ada daftarnya. Ya, ini cara isinya teman-teman ya. Jadi di situ ada 5 pegawai, kode objek pajak, jumlah penghasilan bruto, PPh yang dipotong itu Anda isi. Kemudian Anda jumlahkan ke bawah, lihat jumlah penghasilan brutonya berapa? 42.500. Kemudian PP yang dipotong 1360833. Oke. Ya. Angka ini 42.500 dan 13833 akan masuk ke induk SPT. Nah, kemudian karena dia juga membayar pegawai tidak tetap, kita lampirkan juga formulir 17212. Ada 3. Anda isi di sini dari Susilo, Hasmi, dan Prianto. Ya, Anda isi. Jumlahnya, jumlah penghasilan bruto adalah 18 juta, PP yang dipotong 225.000. Nanti ini angka ini juga akan masuk ke induk SPT. Ya, jadi ini lampiran 2. Nanti jumlah penghasilan bruto dan PP yang dipotong masuk ke induk SPT juga. Jangan lupa ada lampiran 4. Lampiran 4 itu daftar SSP. Ya, lampiran 4 daftar SSP. Anda isikan NTPN-nya. Setelah Anda bikin kode billing, Anda setor, nanti dapat NTPN. NTPN-nya dimasukkan ke sini. Ini adalah 1585833 ini adalah jumlah PPh pasal 21 untuk pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Ya. Jadi Anda isikan SPT, NTPN. NTPN itu terdiri dari 16 digit, ya, tergenerasi secara otomatis dari MPN, modul penerimaan negara. Kemudian ini induk SPT ini angka 1585833 ini adalah dari baris 15 atau 17 induk SPT. Oke,
Sekarang kita masuk ke induknya. Nah, teman-teman, ini formulir induk SPT masa PPh pasal 21. Anda isi identitasnya dulu, jangan lupa masa pajaknya 01, SPT normal Anda kasih tanda silang, NPWP, nama, alamat, nomor telepon Anda isi termasuk email, kemudian Anda masukkan. Ya. Dari 17211 untuk pegawai tetap Anda masukkan ke sini. 1360833 termasuk jumlah penghasilan brutonya Anda masukkan. Lalu yang untuk pegawai tidak tetap Anda pindahkan dari 17212 lampiran 2, 18 juta penghasilan bruto, jumlah pajak dipotong 225. Oke, Anda jumlahkan, ketemu total jumlahnya adalah 1585833. Ya. Angka di sini ini, yang angka nomor 15 ini yang nanti Anda masukkan ke lampiran 4. Ya, nomor 15 nih 1585833, nanti Anda masukkan ke lampiran 4 untuk Anda store. Oke. Ya. Ini adalah halaman kedua untuk induk SPT. Yang bagian C itu objek pajak final, kebetulan tidak ada. Kemudian lampirannya Anda kasih tanda silang, ada lampirannya, contohnya lampiran 1, lampiran 2, lampiran 4 dan SSP. Ya, meskipun sekarang udah nggak ada SSP, cukup pakai NTPN, tapi tetap Anda kasih tanda silang di situ. Ya, oke, jangan lupa pernyataan data tangan pemotong Anda isi. Anda isi nama pimpinan perusahaan atau nama pihak yang bertanggung jawab untuk pengisian SPT ini. Ya, NPWP dan nama dari pemotong, pimpinan kuasa plus tanda tangan disertai cap. Nah, untuk Februari dan September, rekan-rekan semua kondisinya sama dengan Januari. Cara penghitungan dan pengisian SPT-nya sama. Untuk masa Oktober nanti kita akan bahas di video kedua. Karena apa? Di situ ada pegawai yang masuk dan pegawai yang keluar. Oke, semoga video ini bermanfaat. Salam pajak.